Hai anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak hebat, tidak terasa kita sudah ada pada semester yang baru. Nah, di video-video kali ini Ibu akan menjelaskan materi-materi yang ada pada kelas 6. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas ini terdapat pada buku tema 1, yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dengan materi pembelajarannya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Simak video sampai selesai ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Anak-anak hebat, makhluk hidup berkembang biak dengan cara menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup terbagi atas dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Kita akan melihat satu-satu ya, anak-anak hebat. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Nah, apa ya itu serbuk sari? Nah, serbuk sari itu adalah alat reproduksi jantan. Sedangkan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangan generatif tanaman dapat terjadi melalui perkawinan. Jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia tidak dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif pastinya dimulai dengan cara penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari yang menempel pada kepala putik dari tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Kemudian selanjutnya butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Nah, pembuahan itu adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Selain itu, ada beberapa cara dalam proses penyerbukannya. Nah, berikut ini adalah cara dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada suatu tanaman atau bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih pada satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang ini terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik
berasal dari tanaman yang berbeda yang masih satu jenis, tetapi berbeda varietas. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan di hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.